Selamat pagi, salam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi harian Minggu Pekan pertama masa biasa Selasa 9 Januari 2024 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai Anda sekalian para pendengar firman Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, serta selalu setia mendengar dan mengikuti renungan dari Suara Sabda Pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas nafas hidup dan rahmat hidup baru yang boleh kami alami hari ini. Semoga kami senantiasa memuji penyelenggaraanmu yang agung dalam diri, dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan-bacaan suci untuk inspirasi renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28 untuk membingkai renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, Kuasa Yesus tak terkalahkan oleh kuasa apapun. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini mengisahkan kepada kita bahwa pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar. Menarik, ia mengajar dengan penuh kuasa dan berwibawa, dan tidak seperti ahli-ahli Taurat, dan membuat banyak orang takjub mendengar pengajarannya. Bapak Ibu, para pendengar firman, bahkan iblis atau roh jahat yang ada dalam rumah ibadat yang sedang merasuki seseorang itu pun takut akan Yesus yang penuh kuasa dan berwibawa. Ketakutan roh jahat terhadap Yesus yang penuh kuasa itu nampak dalam teriakannya yang histeris.
Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Kemudian ia pun mengakui siapa itu Yesus dengan berkata, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari, namun Yesus tidak mau kealahannya diakui oleh roh jahat. Maka ia pun menghardiknya dengan menyuruhnya diam dan keluar dari orang itu. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Roh jahat pun taat kepadanya dan keluar dengan menggonjang-gonjang orang itu dan sambil menjerit. Bayangkan, sambil menjerit roh itu keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu tidak saja heran, tetapi saling memperguncingkan atau saling berbicara di antara mereka dan mempertanyakan, apa ini suatu ajaran baru? Tapi serentak mengakui bahwa Yesus berkata-kata dengan kuasa, dan roh jahat pun ia perintah dan taat kepadanya. Sikap orang banyak yang takjub, heran akan pengajaran Yesus ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya sampai pada sebuah pengakuan manusiawi saja akan kuasa Yesus yang menunjukkan betapa dangkalnya iman orang-orang Israel bila dibandingkan dengan sikap roh jahat. Mengapa? Karena roh jahat ketika melihat Yesus, mereka bukan hanya takut, tapi mengakui Yesus adalah yang kudus dari Allah, yang penuh kuasa, dan kuasanya tak mampu dilawan oleh kekuatan kuasa setan atau kuasa dunia manapun. Meskipun iblis atau roh jahat mengenal dan mengakui dari mana Yesus berasal, tetapi Yesus tidak mau pengakuan akan dirinya berasal dari Allah itu diakui oleh roh-roh jahat. Maka ia pun menghardik dan menyuruh mereka diam dan keluar. Jika ini sikap orang banyak dan orang jahat dan roh jahat dalam Injil yang kita dengar, lalu apa sikap kita yang menyebut diri murid dan pengikut Yesus? Apakah kita seperti orang banyak, hanya mengakui dan percaya kepada Yesus sampai di mulut dan bibir saja? Atau melebihi orang banyak dengan tindakan nyata sebagai bukti dari iman, yakni mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama di sekitar kita dan berbuat baik bagi banyak orang yang membutuhkan perhatian dan cinta dari kita? Semoga iman kita tidak berhenti pada sikap takjub, melainkan percaya dan melakukan perintah-perintah Yesus dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah mengobarkan hati kami untuk membagikan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita janjikan doa dan mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.